setiap kita pasti kalau kita buka usaha pasti ingin untung. Ya Pak ya? Entah itu warung makan, entah itu toko, entah itu konter HP, ataupun apa yang kita lakukan, kita pasti rindu dapat sesuatu dan kata ada keuntungan. Kenapa? Di balik itu kita akan melihat berkat Tuhan dinyatakan. Dengan kata lain, keuntungan itu merupakan didambakan oleh setiap orang ketika dia melakukan atau buka usaha. Nah, sore malam hari ini saudara kasih Tuhan, di dalam pengiringan kita akan Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, ternyata ada keuntungan di dalamnya. Amin. Bilang kiri kananmu, ternyata di dalam Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, ada keuntungannya. Makanya jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena ada keuntungan yang kita dapatkan ketika kita tetap setia di dalam kita mengiringi Tuhan. Sore malam hari ini kita lihat bersama-sama, inilah tema firman Tuhan, yaitu 4 keuntungan bagi orang yang percaya kepada Allah. 4 keuntungan yang kita peroleh ketika kita tetap percaya kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, apakah 4 keuntungan itu? Mari kita lihat dulu dalam firman Tuhan dalam Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga kita baca mulai dari ayat yang 15 hingga ayat yang ke-18. Ketika 15 hingga 18 berkata demikian, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gabus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ayat 16. Ayat ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kami. Kita baca semuanya. Kita melihat seorang raja Babel yang bernama Nebukadnezar. Dia memimpin pada waktu itu, dan pada masa pemimpinannya dia membuat sebuah patung emas, lembu emas yang panjangnya 60 hasta. Ya, di situ dikatakan ayat pertama, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikan di antara Dura di wilayah Babel. Dan disitulah kalau kita baca semuanya, ketika Raja Nebukadnezar selesai membangun patung lembu emas itu, lalu dia memerintahkan orang-orang pemerintah pada waktu itu, termasuk raja-raja di semuanya dikumpulkan. Ketika dikumpulkan, lalu Raja Nebukadnezar bilang begini, semuanya yang datang ketika mendengar musik rebab, rebana, gabus dan sebagainya, ketika engkau sudah mendengarkan itu, Raja Nebukadnezar berharap supaya semua orang yang datang pada itu sujud menyembah apa? Patung lembu emas yang dibuat tadi, yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Begitu tinggi, diperkirakan sekitar 30 meter ya tingginya. Kalau diukur manusia pada normal sekitar 15 orang bisa tinggi, sudah begitu tinggi, dan lebarnya 2,6 7, sekian meter, sudah besar. Dan ketika dibuat itu, Raja Nebukadnezar berharap setiap orang menyembah kepada patung itu. Tetapi ternyata
Ada beberapa orang Yahudi, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dilaporkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada mereka, yaitu orang Kasdi. Lewat cerita ini, lewat kisah ini, kita akan lihat ada beberapa keuntungannya bagi orang yang tetap memiliki hati sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita lihat bagian pertama, apa keuntungannya. Keuntungan yang pertama, saudara dikasih Tuhan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Keuntungan yang pertama, ada jaminan pembelaan Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ada jaminan pembelaan Allah di dalam kehidupan kita. Artinya apa, saudara dikasih Tuhan? Artinya hidup kita sebagai orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Allah tidak dipermalukan. Contohnya apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dibela oleh Allah. Dengan cara apa? Allah mengutus malaikatnya. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka tidak menyembah patung lembu emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel itu, di situ tadi dikatakan mereka akan dibuang ke perapian yang menyala begitu dahsyat. Tetapi ketika mereka dibuang di situ, mereka diikat, jumlah mereka 3 orang. Tetapi berapa waktu kemudian Raja Nebukadnezar melihat jumlah mereka bukan 3, tetapi ada 4. Mereka bukan terbakar, tapi justru mereka berjalan-jalan di tengah-tengah lautan api. Kenapa? Karena ada malaikat. Malaikat yang diutus Allah untuk apa? Menaungi dan melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, saya percaya setiap kita pasti merindukan pembelaan Tuhan. Amin. Kalau orang lagi punya kasus, masalah, dan ketika orang itu membawa kasus itu kepada hakim, ya ada pengacara dan sebagainya, ya, maka pengacara itu yang dipercayakan oleh seseorang yang punya kasus itu, pasti dia minta ada pembelaan. Ya, Pak ya? Minta dibela. Sekalipun harus apa? Keluar uang. Sekalipun harus keluar uang. Karena uangnya banyak. Dia cari pengacara yang sukses, pengacara yang hebat. Kita tahu seorang pengacara yang hebat di Indonesia, yang biasa pakainya mandan perlente itu siapa namanya? Hah? Hotman Paris. Waduh, cincinnya aja luar biasa. Jamnya sampai kalau dia ngomong tangannya begini. Promosi kayak cincinnya sudah kasih Tuhan. Saya berharap di tempat ini tidak ada yang promosi tentang cincin ya. Tapi kalau cincin akik bolehlah. Nah, saudara kasih Tuhan. Ketika ada seseorang punya kasus lalu dia bawa ke pengadilan, lalu dia bawa seorang pengacara, pasti orang itu berharap saudara masalahnya dibela. Dan kata lain, apapun masalahnya bisa diselesaikan. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka berkata kepada Raja Nebukadnezar, kami hanya percaya kepada Allah, bukan mau menyembah kepada patung lembu emas yang kau dirikan itu. Sekalipun kami masuk dalam perapian, tapi dalam kondisi seperti itu, tangan Tuhan selalu siap untuk membela setiap orang yang tetap cinta akan Tuhan. Amin. Sudah, makasih Tuhan. Pembelaan Tuhan yang kita rindukan, yang kita butuhkan. Apa yang kau hadapi hari-hari ini, jadilah anak Tuhan yang tetap cinta akan Tuhan, miliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu Tuhan akan Tuhan nyatakan pembelaannya bagi setiap kehidupan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Pembelaan kau. Amin. Saudara udah kasih Tuhan. Lalu contoh yang kedua, saudara kasih Tuhan,
Ada seorang wanita yang meminta pembelaan kepada hakim yang lalim, hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak peduli terhadap sesamanya. Ketika wanita itu datang kepadanya, mereka minta pertolongan. Sampai hakim itu bilang begini, daripada aku terus disusahkan begini terus, baiklah aku menolong wanita ini. Saudara berkasih Tuhan, dalam ayat selanjutnya Tuhan Yesus katakan, camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lain itu. Tidakkah Allah yang kau sembah siang dan malam siap untuk menolong kau kalau engkau tetap memiliki hati percaya kepada Dia. Saudara berkasih Tuhan, dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Akhirnya apa saudara kasih Tuhan? Wanita ini dibela. Kenapa? Karena hakim itu merasa terusik. Karena wanita ini terus datang kepadanya. Lalu sang hakim itu bilang begini, baiklah aku membela dia supaya dia tidak mengganggu aku. Ketika dia lakukan itu, lalu Tuhan Yesus katakan, camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lain itu. Tidakkah Allah yang terus sembah siang dan malam, Dia juga akan membela hidupmu. Tapi dengan catatan, hati kita harus tetap percaya. Untuk percaya tidak semudah apa yang saya katakan, tapi ada perjuangan, ada usaha, ada sesuatu yang dikerjakan. Kadang-kadang ada proses hidup yang kadang-kadang membuat iman kita bisa goyah. Tapi orang yang tetap cinta akan Tuhan, dia tidak lari kepada siapa-siapa, tapi dia hanya lari datang kepada Tuhan. Kenapa? Dia tahu di dalam Tuhan ada pembelaan. Amin. Saudara pada kasih Tuhan, kita lihat selanjutnya keuntungan yang kedua. Jika kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi dan percaya kepada Allah. Kita baca bersama-sama. Yang kedua, 1, 2, 3. Ada jaminan penyertaan Allah di dalam kehidupan yang kita jalani. Ada penyertaan Allah di dalam kehidupan yang kita jalani. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat ke-16 hingga ke-20. Di situ perintah Tuhan untuk kepada murid-muridnya supaya pergi memberitakan Injil. Ternyata di situ ada beberapa murid-muridnya yang malah keraguan-raguan dan kurang percaya. Lalu Tuhan Yesus katakan begini, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di surga maupun di bumi, dan semua kuasa ada di dalam tanganku. Karena itu pergi, beritakan Injil. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tapi ternyata ada beberapa murid yang ragu-ragu, bahkan kurang percaya. Berapa banyak kadang-kala kita tidak ubahnya seperti murid-murid ini. Kadang-kala kita ragu. Kita sudah berdoa puasa, doa semalam suntuk, baca Alkitab dan sebagainya, membangun pujian penyembahan, tapi harus berdoa. Kadang-kala di doa saya tadi dijawab apa enggak? Kadang-kala ada keraguan-raguan. Ternyata murid-murid Tuhan Yesus pun ternyata pernah mengalami keraguan-raguan, kurang percaya. Saudara kasih Tuhan, Tuhan mau jangan sampai di antara kita ragu akan pertolongan Tuhan. Jangan sampai kita ragu akan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu sudah tidak kurang-kurang. Dia mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk kita semua. Maka dari itu yang Tuhan minta kepada kita apa? Jadilah anak Tuhan yang tetap cinta akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ketika engkau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, ternyata saudara kasih Tuhan ada pembelaan. Yang kedua, ada penyertaan Allah di dalam kehidupan yang kita jalani. Saudara kasih Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus pernah malam ke bimbang, tapi Tuhan mau kita sebagai dia Tuhan, jangan sampai kita ragu akan pertolongan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat ayatnya. Coba tolong dikeluarkan Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-16 hingga ke-20. Injil Matius pasal 28 ke-16 hingga ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ke-17, Yesus mendekati mereka dan berkata
dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. 19, 1, 2, 3. Ayat ke-20, 1, 2, 3, kita baca bersama-sama. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, keuntungan yang kedua ketika kita memiliki hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ada penyertaan Allah. Ya. Yang pertama tadi ada pembelaan Allah, dan yang kedua ada penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Makanya jangan takut, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mereka tahu sekali kanan bilang gitu. Makanya jangan takut, penyertaan Tuhan sempurna. Setiap orang yang akan dibaptis, mereka diberikan pelajaran singkat tentang baptisan air itu. Setelah sudah dibaptis, dilihat lagi aktif tidak dia ke gereja. Kalau dia aktif ke gereja, maka akta baptisan akan diberi. Tapi kalau sudah dibaptis, nggak pernah nongol lagi gereja, maka surat baptis itu akan ditahan. Kenapa ditahan? Barang dia cuma baptisan atau datang, hari-hari lain ibadah nggak pernah datang. Maka itu yang saya ingatkan kepada anak youth, supaya mereka ibadah dengan setia. Jangan lagi hanya cuma dibaptis karena mau merit. Itu banyak sekali seperti itu. Ya, kasih Tuhan perlu diajar, perlu diberikan pengertian tentang baptisan air. Murid-murid Tuhan Yesus disuruh pergi beritakan apa? Injil. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Setelah itu ajarkan mereka. Supaya apa? Supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara kasih, ternyata pada waktu Tuhan Yesus katakan begitu, ada berapa murid-muridnya yang ragu-ragu, bahkan kurang percaya. Akhirnya Tuhan katakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Maka dari itu pergilah, beritakan Injil. Aku menyertai kau sampai akhir zaman. Maka hal itu saya katakan, itu keuntungan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, itu bagian yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, Saudara dikasih Tuhan, apa keuntungannya ketika kita menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dengan kata lain, ada jaminan pemeliharaan Allah. Hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Yang pertama tadi ada pembelaan Allah. Yang ketiga, kedua ada penyertaan. Lalu yang ketiga ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik tentang makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan kita yang lain. Tuhan pelihara. Amin. Di dalam firman Tuhan dalam Injil Matius pasal ke-6 ayat ke-20 hingga ayat 32 itu judul berikut tentang kekhawatiran. Ya. Tentang kekhawatiran. Banyak orang yang khawatir tentang apa? Makanan. Apalagi minum. Apalagi pakaian. Apalagi banyak rumah. Apalagi sepeda. Apalagi kebutuhan yang lain. Banyak kebutuhan kita. Banyak orang khawatir tentang hal itu. Tapi Tuhan Yesus katakan, aku tahu makanan, minuman, pakaian dan sebagainya itu dicari semua orang, dicari semua bangsa-bangsa. Tapi aku tahu bahwa kamu membutuhkan itu. Maka dari itu jangan khawatir. Sebab apa? Sebab aku tahu engkau membutuhkan itu. Bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan berjanji akan memelihara kehidupan saudara dan saya. Amin. Untuk makanan, pakaian dan sebagainya. Memang pemeliharaan Tuhan tidak ujuk-ujuk datang dari langit, tiba-tiba jeblok jatuh satu karung beras. Tidak ujuk-ujuk datang dari langit jatuh baju satu karung.
Ya tidak begitu, tetap melalui apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan kata lain, apa yang kita kerjakan diberkati Tuhan, sehingga itu bisa memenuhi apa menjadi kebutuhan kita. Kita tetap melakukan apa bagian kita, tapi bagian Tuhan jangan kita coba-coba ambil. Tuhan bagiannya untuk apa? Selalu buka jalan bagi kita. Amin. Segala sesuatu yang kita hadapi, Dia selalu buka jalan. Untuk apa? Supaya pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Saudara berkasih Tuhan, di dalam pelayanan kita di GBI Gunung Padang ini, perjalanan sudah sekian puluh tahun saya di tempat ini. Sejak 94 awal di bulan April saya masuk Purbalingga. Perjalanan yang sudah cukup panjang, ya, pelayanan. Sudah berkasih Tuhan. Berapa tahun yang lalu kita pernah untuk mencoba karena Bapak membeli sebuah rumah atau di perumahan. Karena saya pernah jadi kontraktor selama 10 tahun. Tapi jadi kontraktor tapi nggak punya rumah. Kontrak di sini 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Setiap saya mau cari rumah kontrakan, cari rumah yang orang lain kadang-kadang takut menempatinya. Kenapa? Biasanya rumah itu katanya ada hal-hal yang aneh. Saya pernah kontrak di daerah Pelanjan. Rumah itu punya seorang tentara. Waktu saya masuk itu ditulis rumah ini dikontrak. Saya tanya tetangga ini, Bu, benar gak sih rumah ini mau dikontrak? Benar Pak, tapi gak pada berani orang situ. Kenapa sih? Ada yang aneh-aneh di rumah itu. Ya sudahlah, saya akhirnya singkat cerita saya masuk situ. Kontraknya 1 tahun 2 juta. Ya, 2 juta. Waktu itu ya mungkin sekarang ya murah, tapi waktu itu ya mahal juga nih. Saya kontrak situ 2 juta 1 tahun. Waktu saya masuk ke situ orang bilang, Pak, dulu ya ada orang Aceh nempati rumah ini, meninggal persis kayak bapak usianya, orangnya juga masih muda kayak bapak. Waduh, saya berpikir, semuanya kok begitu ya kasih Allah. Waktu saya pindah ke sana, saya lihat rumahnya. Memang belakang itu agak karena kurang kerawat, ada pohon rambutan di situ, dan kemudian kamar mandi di belakang. Saya masuk ke situ, kita coba beresin dan rapikan dan sebagainya. Lalu malam pertama kita masuk, lampunya harus nyala semua. Jangan sampai nggak ada nyala. Nyala semua, terang benderang. Saya berpikir, kok malam-malam ada yang datang, ada tamu yang nggak diundang, sudah datang. Kan jelas dia nyala, lampu kan terang. Jam 9, aduh mataku mulai ngantuk, aduh mau tidur. Saya punya anak masih kecil-kecil semua, RZT masih kecil. Yuk, Eras, kita doa dulu ya, kita mau tidur di malam ini. Lampu belakang nyala, tidur. Ternyata setelah pulas tidur, nggak ada juga yang tiba-tiba ngetok pintu, ya nggak ada. Nggak ada juga yang suara aneh-aneh di belakang juga nggak ada. Ya ternyata sampai pagi nggak ada juga. Kemudian anak saya tinggal, kalau lagi pelayanan sama istri keluar ke pojok. Saya bilang, Eras, Theo di rumah ya, kunci rumah jangan ke pintu aja, jangan dikunci. Papa nanti pulang sekitar jam 9, jam 10 baru pulang. Kadang pas setengah 11 malam. Waktu pulang, yang satu udah tidur, yang satu lagi nonton TV, cuma ada gitu. Saya tanya, ada nggak yang aneh-aneh sih? Nggak ada, nggak. Saya juga asik nonton TV terus. Gitu, aman. Tapi setiap saya keluar, Pak, ada nggak yang aneh-aneh loh? Saya bilang nggak ada. Apa ya? Ya nggak ada. Saya buktinya sampai sekarang saya ada situ, nggak ada sesuatu apa-apapun. Pak, biasanya kalau lagi kosong malam-malam biasanya di pohon rambutan itu ada bunyi orang nyuci piring. Saya berpikir begini, jelas ada seorang orang nyuci piring, bahan rumah tuh mepet semua. Orang nyuci piring sebelah sini pasti kedengaran jembreng. Lalu orang dengar kok kayaknya di bawah rambutan, ya tidak mungkin. Masa orang mau cuci piring di bawah rambutan? Udah begitu kamar mandinya mepet semua. Ada orang berbisik-bisik, ya jelas orang sebelah ada bisik-bisik. Setelah berbuah rambutnya lebat sekali, matang. Oh, udah matang apa belum rambutnya? Ada genderuwo juga. Saya aja nggak berani naiknya. Kenapa?
Yang pertama karena belum matang saya bilang. Yang kedua karena saya juga ini kan saya udah di dalam sini. Dia tunggu matang semua nanti saya akan gue. Tidak ada yang aneh, tidak ada saya bilang. Mau, ayo masuk. Janganlah. Gua kalau begitu nggak akan tak kasih. Takut sih. Sebab kalau dia masuk nanti genderuwonya keluar saya bilang. Buktinya setelah matang rambutnya yang mereka minta tak kasih. Ada nggak yang datang semalam habis ngasih rambutan? Bob dia tanya, apa kamu minta rambutan semalam? Sampai sekarang nggak ada. Soalnya pas itu beberapa kali saya pindah, rumahnya begini semua. Yang menurut orang lain ada sesuatu penunggunya, tapi saya percaya Tuhan yang aku sembah, Dia yang menjadi pembela dalam kehidupanku, dan Dia selalu menyertai hidupku, dan Dia memelihara hidupku. Amin. Tapi untuk mengalami hal itu, Tuhan minta miliki hati yang tetap cinta akan Tuhan. Amin. Andalkan Dia dalam segala apapun, maka pertolongan Tuhan pasti Tuhan nyatakan bagi kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Keras 1, 2, 3. Saudara, makasih Tuhan. Artinya Tuhan mau melalui kehidupan kita ada orang lain yang diselamatkan dan ada orang lain mengalami kebaikan Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat ke-13 ke 16. Jadilah terang dan garam dunia. Artinya kehidupan kita dalam dunia ini tidak hanya asal hidup, tidak hanya bekerja, tidak hanya sekolah, tidak hanya berkeluarga, punya anak dan sebagainya. Tapi Tuhan mau ketika kita hidup dalam dunia ini, hidup kita harus ada dampaknya, ada pengaruhnya. Hidup kita harus jadi Ada seorang hamba Tuhan kemarin pada waktu saya dan istri mengikuti acara pastor meeting di Lembang tanggal 3 sampai tanggal 5, kemudian dilanjutkan tanggal 6 ada 2 pengajar di Bandung. Seorang hamba Tuhan namanya Irwan Wijaya. Dia seorang Chinese, dia dipercayakan untuk malah di bidang misi, dan dia pergi ke daerah-daerah yang selama ini sulit terjangkau. Tapi dia datang ke sana, bahkan hampir mati berkali-kali. Tapi Tuhan pelihara hidupnya. Dia bilang begini pesan, waktu ini sudah singkat. Waktu ini sudah singkat. Makanya jangan engkau sia-siakan waktu ini. Kita bekerja harus, anak kita sekolah harus, melayani harus. Tapi tidak cukup itu. Tuhan mau ketika kita ada dalam dunia, kesempatan Tuhan hidup kita untuk bersaksi. Ada orang lain yang kita bawa untuk mengenal Tuhan. Saya tertantang sudah Pastor dengan kalimat itu. Dia sampai pergi ke daerah bagian timur, sampai jam 9 malam baru datang karena transportasinya susah. Ternyata dia lihat di situ kumpulan banyak orang. Jam 9 malam, bahkan hampir jam setengah 10 malam, orang berkumpul menanti kedatangannya. Kenapa? Karena mau mendengar Injil Kristus. Saya mendengar itu tanpa saya sadar, air mata mengalir Tuhan. Dia sampai melihat orang yang datang sampai malam-malam, karena hamba Tuhan ini datang karena transportasinya susah. Jam 9 lebih, jam 9 malam lebih datang, tapi orang masih berkumpul. Kenapa? Rindu mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan mau melalui kehidupanmu ada orang lain yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit mengalami pertolongan Tuhan, bahkan yang tidak mengenal Tuhan boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Ini waktunya sudah singkat. Jangan sampai kita terlena-lena. Saudara kasih Tuhan, melalui program kerja kita tahun 2020, kerinduan saya 2 bulan sekali kita akan mencoba ke daerah-daerah. Akan saya tidak lanjuti, bahkan kalau memungkinkan kita cari tempat-tempat yang sungguh-sungguh minis yang perlu kita untuk layani. Karena ini waktunya, jangan sampai kita terlambat. Jadi 4 keuntungannya ketika kita menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Yang pertama, ada pembelaan Tuhan. Yang kedua, ada penyertaan Tuhan. Yang ketiga, ada pemeliharaan Tuhan. Yang keempat, Tuhan mau hidup saudara saya menjadi saksi bagi orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Berikan doa sekali lagi tetap kuat dalam Tuhan dan tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tuhan Yesus dengan segenap
yang sakit boleh mengalami mujizat, kesembuhan, kekurangan dicukupkan. Kami percaya bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, kesehatan mereka, kami berkati kepintaran mereka di dalam nama Yesus. Dan pakailah anak-anak ini untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, baik di rumah maupun di sekolah, dimanapun mereka berada. Pakailah hidup mereka, kepolos mereka untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati orang tua mereka masing-masing, supaya orang tua